Apakah benar Borobudur sebenarnya bernama Borobudur dan bukan merupakan candi Buddha, melainkan tempat ibadah agama asli Nusantara dan sudah ada bahkan pada abad ke-4 Masehi? Tampaknya demikian. Dokumen tertua yang menyebutkan Borobudur justru adalah buku karya Sir Thomas Stamford Raffles, penguasa kolonial Britania Raya yang menemukan Borobudur setelah penelataran ratusan tahun lamanya. Tapi tidak ada dokumen asli Jawa yang umurnya lebih tua menyebutkan nama Borobudur. Sayangnya, tidak banyak peninggalan tertulis dari Jawa pada zaman itu. Walaupun peradabannya sudah bisa membangun karya arsitektur seepik Borobudur dan Prambanan. Hanya 2 prasasti yang diduga menuliskan tentang Borobudur. Yang pertama, Prasasti Karangtengah dari tahun 824 Masehi, tertulis bangunan suci yang disebut Cinalaya, diresmikan oleh Pramodawardhani, putri dari Samaratungga dari dinasti Sailendra. Kemudian yang kedua, Prasasti Tritepusan dari tahun 842 Masehi, tertulis bahwa Pramodawardhani disebut sebagai Sri Kahulunan menyerahkan Sima, yaitu tanah bebas pajak, untuk mendukung pendanaan dan perawatan bangunan suci yang bernama Bumi Sambara Budara. Menurut sejarawan Ciki di Kasparis, Bumi Sambara Budara memaksudkan adalah Candi Borobudur. Lalu kapan dan siapa misionaris atau pendakwa Hindu Buddha yang terlahir di India pada masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasarkan pada salah satu ajaran India? Bahwa benar Hindu Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu Buddha di India. Pahami ini. Fana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos. Bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. 12 kata swarga bukan nirvana atau nibbana, dan kata lainnya adalah kusala dharma bai jaina dan mahe cakya. Hal ini membuktikan bahwa tanah inilah ajaran Dharma original, berawal dan berasal, kini tersimpan sempurna di Bali. Pada masa lalu dibawa oleh leluhur kita, kaum Caka atau kaum Saka atau kaum Arya, keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur, dengan anggapan bahwa di dekat situs ada desa bernama Bore. Namun faktanya, tidak ada desa yang namanya Bore. Kemudian Budur, bahasa Jawa diartikan purba. Arti budur atau bidur dalam bahasa Jawa itu bisul. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancangan bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Namun faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi. Sedangkan bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasar yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga. Hal ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Para peziarah Tiongkok dari Fahien 399 sampai dengan 414 Masehi sampai dengan Ising tahun 671 sampai dengan 695 Masehi datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya lalu disebarkan di sini. Penggalian paling penting oleh para sarjana Buddhisme Indonesia adalah konsep ketuhanan dan Buddhisme yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sang Hyang Kamahayanika. Ajaran leluhur bangsa Indonesia yaitu konsep Hyang Widitunggal, dan atas dasar salah satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara.
Di Nusantara, pada abad ke-4 Masehi sampai dengan ke-7 Masehi, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Yang ada hanyalah peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Para peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara yang dibawa ke negerinya. Pahuan 337 sampai dengan 422 Masehi, catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recensionist dari teks bahasa Mandarin oleh James Lake, yang dilihat Pahuan bangunan dengan patung di dalamnya. Di samping pohon besar adalah situs mendut. Pada tahun 399 sampai dengan 414 Masehi, Pahuan dalam perjalanan di Suwarnadwipa mencatat mengikuti Sungai Ponai, yaitu Sungai Panai Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan belajar memutar mengelilingi tope atau stupa. Juga ada 4 guru duduk di 4 sudut. Kemudian Ising atau Yingji pada tahun 671 sampai dengan 695 Masehi. Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou, berlayar selama 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya, yaitu pada tahun 685 sampai dengan 695 Masehi. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya, 2 bulan di Melayu untuk belajar. Di Suwarnadwipa Nusantara, pada masa lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda, 6500 sebelum Masehi, telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original, yang kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Jadi benar, Hindu Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu Buddha di India, yang dibawa oleh kaum Saka, leluhur kita keluar Nusantara Indonesia.